Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nudin Farzana Navia dengan NPM 2206682695. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan terkait tutorial pembuatan custom modul untuk library book pada Udu versi 16. Oke, yang pertama kita akan mematikan dulu server Udunya, yaitu langkah pertama untuk mematikan server Udu terlebih dahulu, yaitu dengan service, kemudian pilih Udu server 16, kemudian stop, dan disable. Jadi seperti gambar pada berikut, pada Udu versi 16, untuk startup type-nya akan disable, dan statusnya dia stop. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan environment variable. Apabila PUDU 16 belum dapat diakses melalui terminal, maka masukkan beberapa location pada environment variable. Dapat dicari melalui search bar, kemudian klik environment variable, pilih path, kemudian klik new. Nah, masukkan location untuk Python, script, dan bin dari PostgreSQL. Kemudian klik OK pada setiap pop-up window yang muncul untuk menyimpan konfigurasi yang telah dilakukan tersebut. Sebagai contoh, pada gambar berikut, saya menambahkan untuk program file dari PostgreSQL 16 bin, kemudian untuk UDU 16 untuk Python-nya, dan UDU 16 untuk Python bagian script-nya. Nah, kemudian untuk akses localhost, yaitu kita dapat menggunakan command prompt dan masukkan kode berikut. Kita masuk pada direktori lokasi server udo-nya, kemudian masukkan komennya yaitu pudu16 udo bin. Nah, selanjutnya untuk membuat modul, kita akan membuat scaffold dari modul library book-nya, yaitu masuk pada directory server di udo pada command prompt, kemudian jalankan perintah berikut, yaitu udo strip bin, kemudian scalp off, strip t, default, nama library-nya, nama modulnya, kemudian tempat menyimpannya, yaitu saya akan menyimpan pada udo add-ons. Maka gambarnya untuk command prompt sebagai berikut. Nah, setelah menjalankan perintah tersebut, maka kita dapat cek pada VS Code akan muncul modul yang telah kita buat. Sebagai contoh, modul yang kita buat yaitu Nudin Farzana Navia yang pada direktori server udo add-on. Nah, ketika dijalankan dan diakses localhost, kemudian search nama modulnya, maka akan muncul pada udo. Pastikan sebelumnya telah mengaktifkan mode developer untuk memunculkan modul yang telah kita tambahkan dan update app list-nya. Nah, ketika kita mencari pada search bar, jangan lupa untuk apps-nya dihapus dulu, hanya untuk modul, kemudian nama yang akan dicarinya. Nah, agar modul yang telah kita tambahkan tersebut terdeteksi sebagai application, maka tambahkan kode berikut pada file underscore manifest underscore.py, yaitu application yang nilainya true. Itu contohnya sebagai berikut, menambahkan application true agar memunculkan modul tersebut terdeteksi sebagai application. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi file-file pada folder modul. Nah, di dalam folder modul yang telah dibuat sebelumnya, terdapat beberapa folder dan file. Untuk penjelasan detail terkait folder dan file tersebut dapat diakses pada link sumber berikut. Nah, kemudian berikut merupakan konfigurasi yang saya lakukan untuk modul custom library book yang saya membuat. Yang pertama, untuk file manifest.py, yaitu kodenya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk file models.py, di sini kita menyimpan modelsnya, kemudian atribut-atribut apa saja yang akan dapat dimasukkan untuk models dari book tersebut. Kemudian untuk file views.xml, untuk tampilan dari halamannya, mulai dari form, kemudian submenunya, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga menambahkan file library menu.xml untuk akses menu pada bagian navbar atas. Setelah dilakukan konfigurasi, maka kita dapat melakukan akses ulang localhost, kemudian update app list-nya pada bagian menu apps, lakukan aktivasi modul tersebut. Berikut merupakan tampilan dari modul library book. Yang pertama, tampilan ini merupakan jika belum ada buku yang ditambahkan pada library book, maka kosong, kemudian kita dapat menambahkannya dengan menekan tombol new.
Nah, berikut merupakan tampilan form untuk menambahkan buku setelah kita menekan tombol new tersebut. Terdapat beberapa field yang harus kita masukkan sebelum kita menyimpannya, yaitu seperti title, kemudian autornya, tahun bukunya, kemudian ISBN, description, dan status ketersediaan dari buku tersebut. Nah, setelah kita masukkan beberapa field yang harus dimasukkan, itu kemudian kita dapat menyimpannya pada bagian atas save tadi. Kemudian tampilannya akan sebagai berikut, yaitu nama bukunya dan beberapa deskripsinya. Nah, tampilan dari bagian luar yaitu summary dari bukunya. Berikut merupakan daftar ketika kita menambahkan beberapa buku. Nah, kita pada bagian form sebelumnya menambahkan requirement beberapa yang dimana semua field harus terisi. Jadi kalau ada beberapa field yang belum terisi, maka tidak bisa save ataupun menambahkan buku tersebut. Sebagai contoh, pada skenario berikut, ketika deskripsinya masih kosong, kemudian coba untuk save, maka akan muncul invalid field untuk bagian description, sehingga akan muncul pesan bahwa unable to save. Nah, kemudian selain untuk melihat, kemudian menambahkan buku, melihat buku, dan update buku yang telah ditambahkan, kita juga dapat melakukan aksi untuk delete bukunya, yaitu kita dapat select buku yang akan kita delete, kemudian pada klik bagian action, terdapat dua pilihan, export atau delete, kemudian kita lakukan klik bagian delete, maka ada pesan konfirmasi untuk melakukan delete dari buku tersebut, kemudian klik OK. Nah, selain membuat untuk modul buku tersebut, kemudian kita juga akan membuat icon untuk modul tersebut, yaitu pertama kita akan akses situs spilly.mp.github yang mana untuk membantu kita membuat icon yang sesuai dengan kita mau. Nah, kita akan menentukan icon yang digunakan serta background color-nya. Kemudian kita akan mendownload hasil dari icon yang telah dibuat oleh website tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuat untuk icon setnya yaitu book open, kemudian background color-nya yaitu warna biru. Setelah di-download, maka terdapat file berupa PNG. Kemudian masukkan gambar hasil download tersebut ke folder static description pada server udo. Kemudian tambahkan kode berikut pada file views.py untuk menampilkan icon tersebut pada bagian modul yang ketika kita search. Sebagai contoh pada gambar berikut, yaitu pada bagian static description, kemudian kita tambahkan pada views.xml. Untuk bagian menu item, kemudian web iconnya kita masukkan dari akses file yang telah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian akses ulang localhost, kemudian update app list. Kemudian karena sebelumnya modul library tersebut udah diinstal, maka untuk memperbaruinya kita akan melakukan upgrade. Klik pada titik 3 di bagian kanan, kemudian upgrade. Maka ketika kita search bagian modul tersebut, sudah muncul icon yang telah kita tambahkan sebelumnya yang berupa gambar buku. Nah, sekian panduan terkait pembuatan modul custom untuk library book. Terima kasih.